Shalom teman-teman sekalian, selamat berjumpa dalam channel Breakthrough in God. Channel ini muncul sebagai satu anugerah Tuhan untuk saya boleh menyampaikan setiap berkat-berkat yang Tuhan boleh berikan dalam hidup saya untuk kita semuanya. Karena saya merindukan teman-teman sekalian boleh juga merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah berhenti dari dulu, sekarang, dan sampai seterusnya, sampai selama-lamanya. Allah kita Allah yang sudah menyelamatkan hidup kita, yang sudah menarik kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan oleh karena itu, channel ini kiranya bisa menjadikan teman-teman juga boleh melihat bagaimana Allah kita adalah Allah yang menerobos. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37, di situ dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman itu muncul ketika Maria menerima berita dari malaikat, di mana malaikat berkata, Maria akan dipakai Allah untuk mengandung bayi Yesus, juru selamat manusia. Dan Maria meresponinya dengan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya yakin dan percaya ketika Maria mengucapkan perkataan ini, ada satu terobosan yang muncul dalam diri dia. Dan saya yakin dan percaya terobosan itu tidak datang dari dirinya sendiri, tetapi datang dari Tuhan, datang oleh dorongan Roh Kudus, sehingga dia boleh menyatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Dia mampu lakukan setiap perkara. Dan oleh karena itu, di dalam Dia seharusnya kita juga menjadi anak-anak Allah yang mampu menerobos dari setiap batasan-batasan yang kita miliki. Kata-kata breakthrough itu juga mengingatkan saya terhadap apa yang dilakukan oleh Nuh ketika Tuhan menyuruh dia membuat bahtera. Mungkin itu pertama kalinya Nuh membuat bahtera, dan dia tidak mempunyai pengalaman apa-apa. Tetapi di situ kita bisa melihat bahwa di dalam Tuhan Nuh mampu melakukan semuanya. Di dalam Tuhan, oleh karena instruksi Tuhan, Nuh mampu menyelesaikan setiap apa yang menjadi tugas-tugasnya. Saya juga diingatkan bagaimana Allah juga memimpin bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, dan ketika kemudian dikejar oleh pasukan Firaun dan juga berhadapan dengan laut Teberau, mereka menghadapi masalah, apakah akan mati di tangan musuh ataukah tenggelam di lautan. Tetapi di situ juga kita boleh melihat bagaimana Allah melakukan mujizatnya. Dia membelah laut merah, dia kemudian membiarkan bangsa Israel melewatinya. Di situ ada satu terobosan yang muncul, dan disinilah bukti bahwa Allah kita juga adalah Allah yang menerobos. Kata-kata breakthrough ini menjadi sesuatu yang menjadi rema buat hidup saya. Ketika Tuhan mengingatkan saya bagaimana satu kali Tuhan izinkan saya mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Dia. Dia membawa saya masuk ke dalam hadiratnya, saya merasakan jamahannya, dan di sebuah gereja bernama Breakthrough di suatu tempat, saya menyatakan diri untuk terus berkomitmen sama Tuhan, masuk bersama Dia ke tempat yang lebih dalam, dan saya menginginkan mengerti hatinya Tuhan lebih lagi, supaya saya boleh mengerti apa yang harus saya lakukan dan kerjakan untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Dia. Kata-kata breakthrough, terobosan, itu begitu menjadi rema buat saya, karena itu mengingatkan saya bahwa saya ini pribadi-pribadi yang diciptakan oleh Allah dengan luar biasa. Dan seperti Allah saya adalah Allah penerobos, Allah kita adalah Allah penerobos, kita sebagai umat-umat pilihannya, kita sebagai umat-umat ketebusannya, kita juga harus mampu menjadi orang-orang yang melakukan terobosan. Di dalam diri manusia ada dua hal, kalau tidak batasan, terobosan. Ada batasan-batasan yang negatif dan ada batasan-batasan yang positif. Batasan-batasan yang positif, seseorang harus membangunnya. Seperti contohnya ketika saya tidak menginginkan orang lain masuk ke dalam rumah saya akan membangun sebuah batasan-batasan dan aturan-aturan bahwa ketika orang mau masuk rumah saya, dia harus mengetuk pintu lebih dahulu, supaya dia tidak seenaknya masuk ke dalam rumah saya. Itu adalah batasan-batasan positif yang seseorang bisa bangun. Atau mungkin dalam kasus-kasus yang lainnya, seseorang bisa membangun batasan-batasan yang positif supaya hak-hak pribadinya tidak dilanggar oleh orang lain.
Tetapi teman-teman sekalian, batasan-batasan ada yang menjadi batasan-batasan yang negatif. Contohnya ketika seseorang terluka, ketika seseorang mungkin mengalami kegagalan, ketika seseorang mungkin mengalami pahit hati, ketika seseorang mungkin mengalami hal-hal yang membuat hidupnya itu trauma, dia akan membuat batasan-batasan sehingga ada begitu banyak hal yang membuat area wilayahnya, cara dia berpikir, cara dia bergerak menjadi terbatas. Teman-teman sekalian, setiap orang memerlukan terobosan dalam hal keuangan, terobosan mungkin di dalam hal keluarga, terobosan di dalam mengatasi setiap masalah-masalah sakit hati, pahit hati, luka hati, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Tuhan sedang mengingatkan pada setiap kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang ditentukan menjadi seorang penerobos-penerobos yang mampu mengatasi setiap batasan-batasan yang ada. Saya diingatkan Tuhan ketika saya boleh belajar dan menjumpai anak saya yang kedua lahir. Kemudian dia bisa bertumbuh, mulai bisa tertelungkup, mulai bisa merangkak. Dan satu kali ketika tidur saya mengamati dia akan tengkurap, dan kemudian dia akan menekuk kakinya, mengambil posisi nungging gitu ya. Dan saya sebagai seorang ayah pasti akan membatasi area tidurnya dengan bantal kanan kiri, dan kemudian juga selimut yang tebal di atas kepalanya dia dan di bawahnya dia. Tetapi teman-teman sekalian, yang terjadi adalah setiap bantal yang saya berikan di sekeliling dia untuk membatasi, ternyata sama dia dibongkar. Dan kemudian dalam posisi nungging itu sambil tidur, dia akan terus menerobos, dia akan terus maju, selimut-selimut itu akan dibongkar, sampai kemudian dia akan ketemu titik di mana dia sudah tidak bisa menerobos lagi, ketemu tembok, tidak bisa menerobos lagi. Tetapi ada satu perenungan yang Tuhan munculkan melalui peristiwa itu. Tuhan memberitahu saya bahwa di dalam diri anak ini ada satu karakter penerobos yang Tuhan munculkan dalam diri dia. Dan itu juga yang Tuhan ingatkan kepada saya dan kepada kita semuanya, teman-teman sekalian, bahwa seharusnya demikianlah kita sebagai anak-anak Allah. Jangan sampai hidup kita ini dibatasi oleh hal-hal yang membuat kita ini menjadi stagnan, menjadi mati. Karena saya yakin dan percaya ketika Tuhan masih mengizinkan kita hidup, Tuhan menginginkan kita ini menemukan satu terobosan-terobosan, bukan dari kekuatan kita sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan boleh mengerjakannya. Allah kita adalah Allah yang kreatif, Allah yang tidak terbatas, Allah yang mampu melakukan setiap perkara. Bahkan apa yang bagi manusia mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, firman tadi mengingatkan kita bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, mari saya mengajak setiap kita boleh menjadi penerobos-penerobos bagi kerajaan surga. Dalam hal apapun, mari kita boleh terobos setiap batasan-batasan yang membuat kita ini stagnan dan tidak bisa berpikir, membuat kita tidak bisa maju, membuat kita sepertinya tidak punya jalan keluar. Tetapi di dalam Tuhan kita akan melakukan terobosan-terobosan bersama dengan Allah kita. Dan biarkan kita menjumpai bersama dengan Tuhan, kita menjadi umat-umat pemenang yang memenangkan setiap peperangan yang ada di depan kita. Puji syukur buat hari ini, buat Breakthrough in God melalui channel ini. Kiranya teman-teman sekalian boleh diberkati, dan bersama dengan Tuhan kita akan melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Teman-teman, mari arahkan hati Anda kepada Tuhan, dan saya akan berdoa buat setiap Anda semuanya. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang boleh mendengarkan rema firman-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap mereka, menjamah setiap apapun yang menjadi pergumulan mereka. Mungkin ada masalah-masalah, mungkin ada batasan-batasan yang mereka miliki. Namun hamba-Mu berdoa, Tuhan Yesus, biar ketika mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka boleh dekat dengan Engkau, ya Bapa, ada satu jalan keluar, ada satu terobosan yang Tuhan terus akan munculkan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, Engkau adalah Allah yang sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, yang akan menuntun kami, yang akan memimpin kami, dan yang sudah menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan, Kau ambil kami, Kau menjadikan kami pribadi-pribadi yang dilayakkan untuk menerima anugerah-Mu. Dan biar Tuhan Yesus
Di dalam Tuhan juga kami boleh alami setiap kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati channel ini dan memberkati setiap orang yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih sudah berada di channel ini. Sampai berjumpa di channel yang berikutnya. Tuhan memberkati.